Halo teman-teman. Di video kali ini kelompok 3 akan membahas mengenai risiko perbankan. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Kalau sudah, yuk let's go ke videonya. Pengertian risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis risiko perbankan. Berdasarkan POJK 65 tahun 2016, Bank Syariah memiliki 10 risiko yang harus dikendalikan, sedangkan dalam POJK 18 tahun 2016, bank konvensional hanya memiliki 8 risiko. Tambahan 2 risiko merupakan turunan dari bisnis yang dijalankan oleh Bank Syariah dan tidak terdapat pada bank konvensional, yaitu sistem bagi hasil pada akad syirkah. Penerapan akad syirkah pada bank syariah mengakibatkan bank syariah memiliki risiko imbal hasil dan risiko investasi. Berikut ini 10 risiko yang melekat pada bank syariah yang mesti diketahui. 1. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. 2. Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko benchmark suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko komoditas dan risiko ekuitas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Perlu kita ketahui, risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari pasar trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Nah, sedangkan risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Yang ketiga, yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kegiatan eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntunan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum timbul antara lain karena ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau melemahkan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat syah kontrak atau
pengikatan agunan yang tidak sempurna. Yang keenam, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Yang ketujuh, resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik bank antar level strategik. Selain itu, risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Yang kedelapan yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Yang kesembilan yaitu risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan atau faktor eksternal seperti naiknya return atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Yang ke-10 yaitu risiko investasi. Risiko investasi atau equity investment risk adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dapat dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan oleh nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode net revenue sharing, yakni bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam ruang lingkup perbankan meliputi risiko yang dapat diperkirakan maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan. Kedua risiko tersebut berdampak negatif terhadap pendapatan dan juga permodalan bank. Expected loss merupakan risiko yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan operasional bisnis. Sedangkan unexpected loss adalah risiko yang melebihi dari yang sudah diperhitungkan, dengan kata lain risiko yang menyimpang dari yang telah diekspektasikan.